Samsung baru saja merilis One UI 8.5. Apa itu One UI 8.5? Yuk kita cari tahu. Nah, One UI. One UI untuk yang belum tahu nih ya. UI sendiri, UI itu apa? UI adalah antarmuka. Nah, kalau misalkan kita lihat handphone nih, kan biasanya lihat layar utama, layar utama, terus ada menu-menu, icon-icon. Nah, itu dia yang namanya antarmuka. Nah, untuk One UI itu adalah sebutan nih, nama untuk sistemnya Samsung. Antarmukanya Samsung disebut dengan One UI. Dan emang dari tahun ke tahun itu One UI ini terus sih update terus, melakukan update terus dari Samsung ya. Dan sekarang udah ke One UI 8.5 nih, udah di angka 8. Seperti apa aja nih pembaruannya? Di sini untuk keterangannya, Samsung merilis pembaruan One UI 8.5 dengan fitur AI yang lebih canggih. Jadi Samsung akan mengedepankan fitur-fitur AI ya, atau Artificial Intelligence. Kita bahas untuk rilisnya ya. Waktu rilisnya itu 6 Mei 2026 dan dimulai di Korea Selatan ya, tempat asalnya Samsung itu ada di Korea. Nanti wilayah-wilayah lain ini akan menyusul secara bertahap. Kita langsung bahas fitur-fiturnya. Fitur Galaxy AI di One UI 8.5 nih. Fitur-fitur yang hadir yaitu Photo Assist. Kita baca selengkapnya seperti apa Photo Assist. Nah, Photo Assist itu mempermudah pengeditan foto hanya dengan mendeskripsikan hasil yang diinginkan menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa kita sehari-hari ya. Jadi nanti Galaxy AI akan otomatis nih menambahkan objek, mengubah suasana foto, atau bahkan menghapus elemen latar belakang nih sesuai perintah yang kita inginkan seperti apa. Dan fitur ini dapat diakses langsung nih dari galeri dengan mengetuk icon Photo Assist pada foto yang dipilih. Jadi nanti ada icon khusus ya untuk Photo Assist, kita tinggal klik aja nih untuk pakai fitur ini. Yang selanjutnya adalah fitur No Nudge. Apa itu No Nudge? Nah, ini bekerja dengan cara membaca konten yang sedang tampil di layar nih. Jadi konten-konten yang sedang ditampilkan di layar bisa dibaca oleh fitur ini, akan otomatis menyarankan berbagi foto dari momen-momen tersebut. Jadi ini seperti fitur yang inisiatif ngasih kita ini nih ide atau menyarankan untuk berbagi foto. Nanti akan otomatis dibuka fitur ini saat kita membuka aplikasi pesan nih. Gimana nih? Semakin keren aja ya, semakin kesini kayak semakin mengerti kita nih fitur-fitur handphone ya. Selanjutnya itu ada No briefing kali ya. Nah, kita baca. Ini memberikan ringkasan personal yang disesuaikan dengan minat dan rutinitas sehari-hari. Fitur ini mengingatkan tentang acara penting berdasarkan notifikasi dan pesan yang diterima. Sekaligus ini juga bisa menyarankan nih tindakan atau action yang akan dilakukan. Nanti kayak ngasih ringkasan personal. Ini menarik sih. Jadi lama-lama handphone itu bisa mengerti karena banyak berbagai fitur yang emang support untuk kebutuhan kita sih. Jadi lebih melekat ya rasanya handphone di kehidupan kita. Dan selanjutnya ada Bixby di One UI 8.5. Sekarang bisa memahami konteks percakapan dengan lebih baik nih, sehingga perintah lanjutan bisa langsung dipahami tanpa harus mengulang dari awal. Buat yang belum tahu, Bixby itu seperti mirip ini sih, kayak ChatGPT. Tapi ini Bixby adalah punya Samsung, namanya Bixby. Nah, ini update-nya tuh jadi lebih pintar ya, bisa lebih memahami ya percakapan kita, sehingga perintah lanjutan bisa langsung dipahami. Kayak ngobrol berlanjut tanpa harus mengulang dari awal sih. Ini yang kita butuhin sih, jadi kita serasa ngobrol sama handphone kita sendiri. Udah kayak gak cuma bisa meringkas pesan, ngasih saran untuk tindakan-tindakan, tapi juga bisa jadi teman ngobrol. Udah kayak robot kali ya, ngajak ngobrol robot gitu ya. Jadi bisa berdialog. Ini keren sih, dan fitur seperti ini cukup saya tunggu-tunggu, karena memang kalau kita menggunakan chat asisten pribadi itu kan memang pengen kayak ngobrol ya. Selanjutnya pengen apa, jadi
dengan pembaruan ini One UI 8,5 ini lebih canggih sih, jadi lebih bisa mengikuti obrolan kita secara lebih lanjut. Terus untuk ini desainnya nih antar muka yang lebih bersih dan personal. Kalau kita lihat desainnya ya emang lebih bersih sih, jadi kayak lebih apa ya, lebih simpel kalau saya ngelihat di desainnya ini. Customisasi untuk layarnya juga semakin fleksibel ya, kayak misal icon-icon aplikasi, widget berbagai ukuran, pintasan, dan folder itu bisa disusun secara bebas sesuai kebutuhan kita nih. Jadi lebih fleksibel aja ya untuk menyusun apapun yang kita inginkan dan apapun yang kita butuhkan. Dan untuk layar kunci ini juga dipercantik dengan jam bergaya, widget tambahan hingga penyesuaian font dan warna secara manual atau otomatis melalui fitur scratch clock. Jadi untuk tampilan awal atau layar kunci bisa lebih ini lagi nih, dikustomisasi lagi, lebih luas ya, bisa mengubah warna, gaya, dan font dan lain sebagainya. Dan ini ada fitur tambahan yang menarik nih untuk di kunci ya, layar kuncinya itu nanti wallpapernya akan melakukan optimasi sendiri secara otomatis. Gambar itu diposisikan agar bagian-bagian penting dari sebuah foto atau wallpaper itu tidak tertutup oleh jam atau widget lainnya nih. Jadi semakin menarik aja ya. Biasanya kita kan kalau ngatur wallpaper di layar kunci itu kan kayak ketutupan jam nih, wajahnya ketutupan jam, ketutupan widget-widget apa. Nah, di One UI 8,5 ini bisa lebih canggih lagi nih. Ini fitur kecil yang bagus sih. Detail-detail yang kecil kayak gini sangat diperhatikan ternyata oleh Samsung. Dan handphone yang mendapatkan update One UI 8,5 ada banyak seri ya. Ini dari flagshipnya, yang pertama Galaxy S tentu aja nih, karena ini kelas paling tingginya dari handphone Samsung ya. Kemudian ponsel lipatnya seperti Galaxy Z, Z Fold, Z Flip itu akan dapat. Terus tablet Galaxy Tab hingga seri menengah ke bawah Galaxy A. Jadi nggak cuma seri flagshipnya aja nih, seri menengahnya juga dapat nih. Dan Galaxy S series itu ada S23, S23 FE Plus, Ultra, terus Z Fold 5, dan tabnya tuh dimulai dari tab S9 sampai ke atasnya. Dan Galaxy A ada A15 yang paling bawah sampai A paling atas, A56 ya, A57 itu udah dapat juga. Jadi sepertinya cukup rata ya untuk pembagian atau update-nya di One UI 8,5. Jadwal dan wilayah distribusi itu yang pertama Korea ya, seperti disebutkan di awal tadi. Kemudian nanti akan mencakup juga wilayah-wilayah seperti Eropa, Amerika Utara, Asia Tenggara, India, Hong Kong, dan Taiwan, terus Amerika Latin. Jadi nanti ini tetap bertahap sih, satu persatu akan diupdate oleh Samsung. Dan sesuai tradisi Samsung, nanti perangkat flagshipnya atau perangkat kelas atasnya akan mendapatkan prioritas utama yang mendapatkan update ini sih, One UI 8.5. Untuk kamu pengguna Samsung bisa ngecek nih di software update ya secara berkala, karena ini udah diluncurkan nih 6 Mei di Korea dan bertahap akan diupdate terus. Jadi untuk teman-teman nantikan ya update dari One UI 8,5 yang membawa berbagai fitur yang cukup menarik. Gimana nih menurut teman-teman? Tulis tanggapannya di kolom komentar ya. Like dan share kalau kamu suka video ini. One UI 8,5. Samsung semakin canggih aja nih AI-nya. Detail-detail kecil yang menarik lebih diperhatikan lagi. Keren.